Pernahkah kamu merasa hidup terlalu berat untuk ditanggung sendiri? Kadang kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mereka yang sudah lebih dulu memberi segalanya. Ayah, ibu, dan juga keluarga. Selamat datang di Siniar Alternity episode 32, sebuah ruang kecil tempat kata-kata dan kisah berlabuh. Hari ini, saya, Rosiana Silva Maharani, akan membacakan sebuah kisah yang sederhana tapi hangat tentang cinta, perjuangan, dan juga keluarga. Novel ini berjudul Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Hayeren. Dieditori oleh Trian Lesmana dengan desain sampul oleh Desain Gedang. Diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sasana pada tahun 2022. Buku ini memiliki tebal 200 halaman dengan nomor ISBN 978 602 05 3022. Segalanya bermula di kaki gunung dan lereng perbukitan. Ada Zena, si anak pinggang gunung yang harus menanggung beban duka mendalam setelah kepergian abaknya. Kehilangan tulang punggung keluarga sontak menaikkan derajat kemiskinan mereka. Zena dengan sepatu butut peninggalan ayahnya yang tak sempat membelikannya yang baru harus turun gunung untuk bersekolah. Meskipun menjadi siswa terpandai, ajakan guru untuk mendaftar perguruan tinggi melalui jalur Sipenmaru justru memunculkan kebimbangan yang besar. Dari mana biaya kuliah yang akan datang? Meskipun ia adalah anak tengah yang sering tidak dipedulikan, ironisnya, ia pula yang paling perhatian dan paling keras berjuang untuk keluarganya. Di sisi lain, ada Asrul, si anak lereng Marapi, yang akrab dengan pukulan rotan ayahnya karena nilai bahasa Indonesia yang buruk. Bersama saudara laki-lakinya, Isral, ia harus bekerja keras, mulai dari memancing belut hingga menjualnya demi membantu uminya yang hidup pas-pasan sebab sang bapak telah menikah lagi. Titik balik Asrul datang saat uminya membelikan koran harian Semangat. Koran ini bukan hanya sekedar kertas, melainkan jendela yang mempertajam kemampuan membaca dan menulisnya, hingga ia berhasil meraih nilai sempurna dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun, jalan terjal menanti. Zena sempat sakit parah hingga pita suaranya harus dioperasi dan lamaran yang menjanjikan pembiayaan kuliahnya dibatalkan. Ia memutuskan untuk menunda kuliah dan bekerja di tempat abangnya dulu bekerja sebagai pandai emas dan menabung gajinya sedikit demi sedikit. Sementara itu, Asrul yang semakin mahir menulis menjadi makelar surat cinta di Sekolah Pendidikan Guru atau SPG. Uang dari jasa menulis surat itu ia gunakan untuk biaya hidup dan kuliah karena uminya kian tua dan jatah dari bapaknya kian berkurang setelah menikah untuk ketiga kalinya. Ia bahkan sempat nekat pergi ke kantor koran harian Semangat di Padang, terdorong oleh kenangan akan koran yang mengubah hidupnya. Zena akhirnya bisa membeli sepatu baru, bekerja di toko sepatu, dan memulai kuliah. Ia mandiri, tak pernah meminta biaya, justru mengirim uang untuk keluarga di kampung. Zena bahkan mulai berjualan makanan di kampus setelah mendapatkan resep dari artikel koran harian Semangat. Melalui resep inilah, benang merah takdir mereka semakin kuat. Setiap subuh, Asrul yang telah magang sambil kuliah di penerbit koran memberikan halaman resep terbaru untuk Zena. Ketertarikan diam-diam pun tumbuh di antara mereka. Hubungan mereka diuji oleh jarak dan bencana. Longsor di kampung Asrul sempat membuat pertemuan subuh mereka terhenti. Kerinduan mendorong Zena mendatangi kampung Asrul. Di sana, ia melihat kenyataan pahit. Nasib kemiskinan Asrul ternyata tak jauh berbeda dengannya. Selepas liburan semester yang diisi dengan bekerja, tantangan lain datang.
Asrul dilamar oleh adik tingkatnya. Dalam kegelisahan, Zena meyakinkannya untuk membaca Bismillah sebelum membuat keputusan sulit. Akhirnya, cinta mengalahkan keraguan. Meskipun lulus terlambat karena harus bekerja, Asrul dan Zena menikah dalam keterbatasan. Mereka hanya mampu mengontrak sepetak kamar sederhana dekat mesin cetak kantor koran harian Semangat. Asrul bekerja sebagai wartawan, Zena menjadi guru PNS. Namun perjuangan tak berhenti, mereka bekerja lebih keras. Asrul menambah penghasilan dengan mengkliping koran, sedangkan Zena aktif berjualan Tupperware karena keduanya tetap menjadi tulang punggung keluarga masing-masing. Tahun-tahun berlalu, mereka pindah ke rumah kontrakan kecil dan memboyong kedua Umi untuk tinggal bersama. Dengan kelahiran anak kedua yang penuh perjuangan, kehidupan Asrul membaik. Ia mendapat jabatan dan gaji lebih baik di kantor. Rumah mereka pun tumbuh. Dari hanya sepasang suami istri di ujung aspal, rumah itu menjadi indah dan ramai oleh saudara. Sayangnya, kebahagiaan itu dibarengi duka mendalam saat Umi Zena meninggal dunia. Di usia 40-an, kerja keras mereka membuahkan hasil. Berkat tulisannya, Asrul menerima penghargaan dari presiden. Uang hadiah itu mereka gunakan untuk membeli mobil pertama, kendaraan yang menyatukan mereka untuk bepergian bersama. Namun saat putra sulung mereka, Joven, diterima di Universitas Indonesia, bencana datang. Rumah mereka menjadi tempat penampungan pengungsi, menguras tabungan yang sedianya untuk kuliah Joven. Meski dilanda kesulitan finansial, bantuan saudara mengantarkan Joven ke Jakarta. Momen ini juga menjadi saksi rekonsiliasi dan pernikahan kembali Bapak dan Umi Asrul setelah sekian lama berpisah. Zena membelikan sepatu, Asrul membelikan dompet, benda-benda yang melambangkan filosofi fase kehidupan yang mereka lalui sebagai bekal Joven merantau. Kisah heroik ini ditutup dengan kebanggaan. Joven kini menjadi penulis terkenal. Asrul dan Zena sebagai guru dan jurnalis kembali menebar manfaat. Mereka mengajak siswa-siswa Zena ke toko buku dan meminta mereka membeli buku karya Joven, anak mereka. Novel ini adalah sebuah perayaan akan kegigihan, cinta, dan kemanusiaan yang dibangun di atas pondasi koran bekas dan sepatu butut. Novel ini ringan dibaca, bahasanya renyah tapi syarat makna. Setiap babnya seperti potongan kecil kehidupan yang berkesinambungan. Tak hanya itu, setiap episode menyimpan kata mutiara yang mampu menampar halus hati pembaca. Salah satunya yang menurut saya paling mengena di hati saya yaitu, lagi-lagi ini nasihat sejuta umat. Apa yang kau tanam saat muda, kelak kau tuai indahnya saat tua. Sang proklamator pernah berkata, siapa ingin mutiara harus berani menyelam ke lautan yang dalam. Membaca novel ini seperti meneguk segelas air setelah hari yang panjang. Sederhana, tapi menenangkan. Meski begitu, ada bagian yang terasa sedikit terburu-buru menjelang akhir cerita. Beberapa alur yang mudah ditebak, dan beberapa istilah lokal dari Padang mungkin terasa asing tanpa catatan kaki. Namun, kekurangan itu tidak mengurangi keindahan pesan yang dibawa oleh novel ini. Dan tentunya, novel ini sangat cocok dibaca oleh remaja, terutama mereka yang sedang berjuang meraih cita-cita. Juga bagi siapa saja yang mungkin tengah renggang dengan orang tuanya, agar bisa kembali mengingat betapa dalam perjuangan ayah dan ibu dalam hidup kita. Saya memberi nilai 8,5 dari 10 untuk dompet ayah sepatu ibu. Karena di balik kesederhanaannya tersimpan kisah yang begitu menyentuh tentang cinta, perjuangan, dan makna keluarga. Kadang kita lupa betapa banyak cinta yang kita bawa tanpa sadar. Dompet ayah, sepatu ibu. Bukan sekedar benda, tetapi simbol dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Kisah ini mungkin sederhana, tapi mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang kata-kata, tetapi tentang langkah dan pengorbanan yang dilakukan dalam diam.
Terima kasih sudah mendengarkan Siniar El Trinity episode 32. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga setelah ini kamu ingin memeluk ayah dan ibumu lebih lama dan melangkah lagi dengan sepatu yang sama, penuh doa dan harapan.